Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai PDIP, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari tahun 2025, mengambil langkah berani, yakni menginstruksikan agar seluruh kader-kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah untuk menunda keikutsertaan mereka pada acara retreat yang dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo mulai dari tanggal 21 hingga atau sampai dengan 28 Februari. Apakah langkah ini merupakan wujud dari oposisi atau sekedar ungkapan rasa kekecewaan atau bentuk pembangkangan karena disebabkan oleh masalah tertentu? Ya. Mari kita dengar pendapat atau komentar dari beberapa pengamat berikut ini. Tapi poin pentingnya menurut saya seperti ini. Ini kan perdebatan klasik ya, Mas Dival. Bahwa ketika seseorang sudah terpilih, entah itu menjadi kepala daerah, menjadi presiden, menjadi seorang menteri, lalu bagaimana menyeimbangkan antara posisi sebagai perwakilan partai dengan perwakilan orang yang dipilih oleh rakyat, terutama ketika menjadi presiden atau menjadi kepala daerah. Dan itulah yang menyebabkan sebenarnya kalau kita lihat di negara-negara lain, ketika sudah terpilih menjadi seorang menteri, menjadi seorang kepala daerah, fungsinya dalam kepengurusan partai itu harusnya dilepaskan. Sehingga beban-beban seperti ini bisa diminimalisir. Dengan segala hormat, saya ini sering disebut sebagai pengamat yang dekat dengan PDI Perjuangan. Tapi menurut saya, instruksi kali ini tidak tepat. Ada langkah-langkah lain kok ketika tidak Mohon puas maaf terputus dengan... Mas, langkah ini menurut Anda bagaimana tadi? Boleh diulang? Menurut saya langkah ini tidak tepat. Ketika berbicara mengenai ketidakpuasan terhadap keputusan KPK, misalnya menahan Mas Hasto, menurut saya ya langkah yang harus diambil adalah dalam track terkait dengan kasus hukum tersebut. Kan sedang ada gugatan pra-peradilan berikutnya, kan masih ada sidang-sidang di pengadilan. Jangan kemudian campur adukan apabila betul ya bahwa ini terkait dengan penahanan Mas Hasto. Jangan kemudian campur adukan sebuah positioning politik, apalagi yang kemudian melibatkan kepala daerah. Kepala daerah ini nanti bergantung pada pemerintah pusat loh, DAK, DBH, dan DAU-nya. Saya yakin mereka semua pengen ikut retret kok, dalam konteks menjadi bawahannya presiden. Dan ini kemudian ada presiden memberikan pengarahan dalam acara retret misalnya. Iya. Atau kemudian sama rendah bobotnya dengan ketika seseorang udah jadi presiden atau menjadi menteri tapi masih jadi ketum partai. Oke. Apa yang saya katakan adalah sebenarnya istilah petugas partai yang sering dianggap negatif oleh sebagian publik itu terjadi di hampir semua partai. Problemnya hanya PDIP yang mendefinisikan itu secara eksplisit. Tetapi ini problem yang terjadi di semua partai. Mas Burhan tadi mengatakan bahwa ini berarti indikasi bahwa akan menjadi oposisi. Harusnya kan dipisahkan. Ketika misalnya protes pun terhadap kegiatan retret yang misalnya sifatnya tidak wajib, tadi ada tafsir seperti itu Mas Adi sudah jelaskan, ya lakukan itu dalam masa-masa sebelum. Atau kemudian tidak ikut retret karena punya alasan ada kegiatan terhadap masyarakat langsung di daerahnya yang jauh lebih penting dibandingkan kegiatan seminggu di dalam kelas yang dilakukan dalam retret, tapi tidak kemudian melakukan upaya, mohon maaf, boikot secara massal, waktunya bertepatan dengan ditahannya Mas Hasto. Kan akhirnya kan ini menjadi pendidikan politik bahwa seakan-akan bargaining politik atau barter politik itu bisa terjadi dengan saling menyandera satu sama lain. Ini yang menurut saya lebih senang ya PDI Perjuangan menyatakan berani melawan kebijakan pemerintah terhadap beberapa kebijakan efisiensi yang misalnya dianggap tidak tepat. Itu bagus buat proses check and balances. Saya lebih senang PDI Perjuangan misalnya menyatakan dukungan terhadap tuntutan, sebagian tuntutan dari demo-demo Indonesia Gelap, karena dirasakan misalnya itu sesuai dengan aspirasi konstituen di daerahnya atau masyarakat. Itu yang seharusnya terjadi dalam konteks check and balances, dan saya sepakat bahwa sebetulnya kita membutuhkan oposisi. Tapi bukan oposisi dalam konteks kecewa dalam pertarungan elit atau dalam kasus hukum yang menyandera elit partai, tapi lebih kepada perbedaan pandangan dalam menyerap aspirasi rakyat. Yang pertama tentu ini akan menebalkan satu diskursus
bahwa pejabat-pejabat publik yang dimiliki oleh PDIP adalah mereka yang menjadi petugas partai dan tidak berani menentang bagaimana fatsun politik yang kemudian sudah disampaikan oleh ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri. Kan itu yang kemudian mengemuka sehari dua hari ini. Padahal secara persamaan kalau retret itu kan adalah bagaimana membangun sinergitas antara pemimpin pusat dengan pemimpin daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam konteks itu saya kira memang siapapun kalau sudah menjadi pejabat publik, sekat-sekat persoalan partai, pilihan politik yang berbeda, mestinya sudah mulai harus dihilangkan. Kalau saya mau jujur sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan mungkin juga kemarahan dari PDIP setelah Hasto ditahan oleh KPK ya. Karena kita sudah mendengarkan secara transparan sehari sebelumnya Mas Pram dan Sidul juga menyampaikan pesan ketua umum mereka Megawati bahwa retret itu penting, harus mengikuti semua arahan Prabowo Subianto, dan yang paling penting harus tegak lurus dengan pemerintah pusat. Tapi kan tak lama setelah itu, besoknya ketika sore Hasto itu ditahan, berubah secara total. Jadi chemistry, kebersamaan, kemudian keintiman antara kedua partai, antara Megawati dan Prabowo yang selalu berbalas pantun bahwa keduanya itu adalah sahabat lama, seakan-akan hilang ketika ada boykot di mana seluruh kader PDIP yang jadi gubernur, bupati, dan wali kota per hari ini itu diharamkan untuk retreat di Magelang. Wajar kalau kemudian banyak pihak yang mengatakan ini semacam pembangkangan politik sebenarnya yang ditujukan kepada pemerintah. Kalau mau jujur sebenarnya retreat ini adalah program Prabowo, wajahnya Prabowo. Sementara PDIP yang mengaku sebagai teman, sebagai sahabat, adalah satu-satunya partai politik yang kemudian mengharamkan kepada kadernya untuk ikut retreat. Ini kan secara tidak langsung mencidrai bagaimana persahabatan dan kehangatan keduanya itu tercoreng dengan adanya retreat yang kemudian ditangguhkan ini. Makanya menurut saya yang penting adalah harus ada jalan keluar yang sebenarnya membuat rasa-rasanya PDIP itu tak kembali dibully, bahwa PDIP hanya sebatas mementingkan ketua umum mereka, hanya sebatas mementingkan misalnya partainya dibandingkan dengan mementingkan kepentingan masyarakat. Opini publik per hari ini memang cukup agresif memojokkan PDIP karena masih menganggap gubernur, bupati, dan wali kota dari PDIP itu jauh lebih takut kepada ketua umum dibandingkan misalnya memikirkan kepentingan bersama, menyatukan persepsi dengan pemerintah-pemerintah daerah lain termasuk dengan pemerintah pusat.